Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini yang akan menjelaskan tentang FTP dan mail server. Yang pertama harus kita ketahui adalah FTP atau File Transfer Protocol, yang merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, yakni download, atau mengirimkan file ke server atau yang biasa disebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Kita akan lanjut kepada fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini digunakan, seperti melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP yang lain bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu, cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP klien tersebut terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Dan setelah FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, atau mendownload sebuah data maupun mengupload sebuah data. FTP Client memiliki beberapa aplikasi, yakni yang pertama adalah FileZilla FTP Client, merupakan FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Ada WinSCP, meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Adapun yang terakhir yakni GFTP, yakni merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia dalam operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan PHP. Sayangnya aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Selain 3 aplikasi di atas, tentu masih banyak beberapa FTP client yang mungkin bisa Anda lihat di website-website yang lain, karena kita akan menjelaskan hanya sebagian besarnya saja. Lalu ini ada perintah dasar dari FTP, yakni ada koneksi FTP server ke PC client menggunakan FTP alamat FTP server. Nanti kita coba untuk simulasikan. Melihat direktori server menggunakan dir, mengupload file dari PC client ke server menggunakan put nama file, mungkin bisa put coba.document, lalu mendownload file dari server ke PC client menggunakan get, lalu nama file, keluar dari koneksi FTP server menggunakan quit. Percobaan skenario kita menggunakan seperti video sebelumnya, namun kita akan menambahkan FTP server, lalu IP dari FTP
server adalah 4343.2. Kita langsung masuk saja. Pertama, IP address-nya 43.2 dengan subnet MAC 255.0, default gateway-nya 43.3, server bisa diisi dan bisa tidak. Masuk ke service, lalu klik FTP. Di sini kita akan memberikan akses semua, yakni write, read, delete, rename, dan list. Seperti yang kita contohkan di sini. Lalu isikan username dan password, yakni coba, karena kita akan hanya mencoba. Di sini bisa diketik coba, lalu coba, kemudian klik semua ini, lalu di add, jangan lupa on. Lalu kita akan membuat sebuah file dengan nama pesan minpc1.txt dengan isi seperti ini. Ini pesan dari PC1. Dan kita save. Ini lalu kita berikan hadir pada comment prompt untuk melihat apakah sudah masuk pesannya. Maksudnya sudah tersimpan atau belum di dalam komputer di sini. Lalu setelah itu buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan mencoba upload. Seperti ini, kemudian kita memasukkan username tadi, coba. Biasanya yang kalau DLI ini seperti itu tidak kelihatan karena untuk keamanan, biasanya seperti itu. Lalu kita sudah masuk ke dalam FTP, pasif mode on. Kita langsung saja perintah untuk mengupload ke server, yakni pesan minpc1. Mengupload file yang sudah kita buat tadi. Enter. Dan berhasil. Untuk memastikannya kita kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan di sini. Kita akan coba cari. Nah, ini file kita sudah masuk ke dalam FTP server. Nah, sekarang kita akan coba mengambil file tersebut atau download ke laptop kita. Nah, sekarang kita akan coba mendownload atau mengunduh file yang kita telah upload ke FTP server dengan laptop. Desktop, kalian command prompt. Pertama, kita harus masuk dulu seperti ini. Kita harus masuk dulu ke FTP server, FTP, dan mencoba, kemudian get, kita download pesan minpc1.txt. Nah,
Nah, seperti ini kita coba melihat apakah sudah masuk atau belum di sini. Dan ternyata sudah masuk, sudah keunduh yang ada di sini bahwa file dari dari komputer 1 sudah terdownload di laptop. Lalu kita akan mengecek di mana file tersebut yang sudah terdownload. Bisa kita lihat di sini. Kita buka menu file, open. Dan di sini sudah masuk pesan dari PC1 yang kita lihat dari laptop. Sekarang kita akan masuk ke mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsinya sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Kemudian masuk ke webmail server yang merupakan sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email ada 3 protokol utama, yakni protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3, POP3, Post Office Protocol version 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Untuk penjelasan SMTP, POP3, dan IMAP bisa dilihat pada website ini. Karena kita akan langsung ke cara kerjanya. Mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, dan yang kedua menjadi incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 255, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Prosesnya melalui TCP/IP dianalogikan seperti ini. Sender, user agent, waiting list email, kemudian ke MTA, user mailbox, user agent, dan receiver. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya email akan dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca dari
pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang akan ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Mail server memiliki jenis-jenisnya, yakni SendMail yang merupakan sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan oleh sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian ada Postfix, merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux, Unix, serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Kemudian yang terakhir ada Qmail, yang merupakan mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Qmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja email tersebut. Qmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Ada pula contoh mail server, yakni yang pertama komponennya dibedakan menjadi 3 macam, yakni komponen Mail Transfer Agent atau MTA, contoh aplikasinya SendMail, Postfix, Exim, Qmail, MailX, Paint and Netscape. Kemudian ada komponen Mail Delivery Agent MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MDA sesuai mailbox masing-masing user. Kemudian ada komponen Mail User Agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan skenario yang sama, yakni dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Yang pertama, membuat jaringan PC1, laptop, dan smartphone terhubung dengan DNS server 3.1 dan mail server 43.4. Tambahkan entry dns.com pada DNS server 3 berikut. Seperti ini. Kemarin kita tambahkan ini welcome.com. Kemudian pada PC 1 dan laptop kita akan menjalankan NSLookup. NSLookup welcome.com. Seperti ini sudah jalan. Pertama ke server. Nah, di sini kan server dari kali 1 ini punya DNS dan lalu pada servernya welcome.com dengan address 43.4. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun seperti berikut. Oh iya, kita belum coba di NSLookup di laptop juga. Jangan coba NSLookup bisa. Lalu kita ke mail server. Email. Sebelumnya IP konfigurasinya seperti ini. IP address-nya 43.4, subnet version 255.0, default gateway 43.3, dan DNS server 33.1. Yang ada server, email,
kita on-kan semuanya, domainnya menggunakan mailku.com dengan password 1, kita tambahkan, lalu user 2 dan passwordnya user 2. Nah, seperti ini. Dan kita akan konfigur aplikasi email klien dan coba mengirim email dari PC 1 ke laptop. Cara seperti ini. PC 1 email, kemudian email, link kita bisa langsung user 1 dengan email address user 1 mail.com, incoming server dan servernya menggunakan mail.com. Password username-nya menggunakan yang tadi. Kemudian laptop, lalu save. Kemudian kita akan coba seperti ini, mengirim email. Lalu kita akan coba mengirimkan sebuah email menggunakan ini. Compose. Kita akan send ke user 2@mailku.com dengan test dari PC 1. Lalu kita coba ke laptop 2, ke laptop, kemudian email, dan klik receive. Sini bahwa dari user 1@mailku.com dengan subjek tes menerima Rabu Desember tanggal 9 2020. Ini harus bisa lah ya, Desember. Kita coba mulai. Dan kita coba save. Ya, muncul bahwa ini bahwa laptop telah menyertai. Baiklah, sekian dari saya dan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.